Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Sebagai moderator pada hari ini, sebelumnya saya perkenalkan nama saya Febri Naufal sebagai salah satu anggota dari Lembaga Pers Mahasiswa Solidaritas Fisip Unsur, yang saat ini seperti yang teman-teman tahu di salah satu konten dari cahunsur.com, pada hari ini kita kedatangan tamu eksklusif sebagai perwakilan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, yaitu Dr. Anwar Yudhoyono. Beliau menjabat sebagai Kepala Seksi Yankes Primer dan Kesehatan Tradisional di Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas. Selamat siang, Mas. Selamat siang. Ya, selamat siang. Apa kabar, Mas? Baik? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Mas, sebelumnya kita di sini berbincang-bincang santai aja mungkin ya, Mas, ya, biar tidak terlalu tegang juga. Soalnya saya awalnya tadi sempat agak nervous juga nih. Perdana juga soalnya. Tapi gini, Mas, mengenai beberapa perkembangan kasus COVID maupun info-info mengenai COVID yang ada di Banyumas, ya, Mas. Kebetulan pada tepatnya pada 18 dan 19 Januari 2021 lalu diketahui berdasarkan sumber informasi yang kita terima, Kabupaten Banyumas sudah menerapkan PPKM, ya, Mas. Ya, betul. Dengan diketatkannya bahwasannya setiap pemudik ataupun masyarakat yang ingin keluar masuk Banyumas harus harus memperlihatkan hasil negatif antigen, betul ya, Mas, ya? Ya, jadi untuk kebijakan itu sendiri karena Banyumas angka kematiannya tinggi, kemudian ketersediaan tempat tidur di ruang isolasi rumah sakit ini sangat mengkhawatirkan ya, karena didominasi oleh orang-orang dengan COVID ya di situ, sehingga kalau tidak diadakan, artinya tidak ditetapkan kebijakan baru, sehingga khawatir ini akan angkanya akan tidak terbendung, sehingga memang kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat ini memang ketetapannya memang dari Satgas Pusat ya, dari artinya dari pemerintah. Kalau boleh tahu, Mas, tadi sempat dikutip juga ya, Mas, bahwasannya rumah sakit ini dipenuhi atau didominasi oleh pasien COVID. Sementara kalau boleh tahu di Banyumas sendiri tempat-tempat ataupun tempat perawatan pasien COVID sendiri itu selain di Rumah Sakit Margono di mana aja ya, Mas? Ya, atau ada suatu tempat yang dipusatkan gitu? Ya, jadi ada 15 rumah sakit rujukan ya di wilayah Kabupaten Banyumas ya, jadi yang merawat COVID. Selain Margono ada RSUD Banyumas, ini yang negeri ya, kemudian RSUD Haji Barang, kemudian yang swasta banyak ya. Kalau yang swasta ada Ananda, ada Rumah Sakit Dadi Keluarga, Rumah Sakit Hermina, kemudian Elizabeth, ya, Sinar Kasih, Rumah Sakit Tentara ya, Rumah Sakit DKT, kemudian ada yang di Medika Lestari di Buntu itu ya, di Buntu, terus kemudian ada Rumah Sakit Amanah di Sumpio, itu juga melayani untuk tempat isolasi COVID. Terkait kebijakan yang tadi yang Mas Febri sampaikan untuk warga masyarakat ya yang akan masuk ke Banyumas, memang kalau di luar warga Banyumas yang mau masuk ke wilayah Banyumas ketika ada keperluan, maka memang diwajibkan membawa hasil swab antigen yang negatif. Jadi kalau tidak membawa swab antigen negatif, maka di perbatasan akan ketika nanti akan ada operasi justisi ya, atau penegakan disiplin, kalau di situ terjaring tidak membawa swab antigen, maka diwajibkan untuk di tempat perbatasan itu untuk disediakan pemeriksaan swab antigen yang berbayar ya. Kecuali kalau yang memang itu instansi yang tujuannya itu ke wilayah Banyumas itu adalah urusan pekerjaan yang kaitannya dengan urusan kepemerintahan, maka disediakan swab antigen yang gratis ya, karena kan ada hubungannya dengan pemerintahan seperti itu. Oke, Mas. Ya. Sementara kalau boleh tahu, Mas, mengenai harga atau tarif untuk antigen yang disediakan oleh Satgas yang ada di perbatasan tersebut berapa ya, Mas, kisarannya? Ya, itu dari lab swasta ya, sekitar kisaran harga 250 ya,
Untuk hasilnya 250. berarti langsung keluar saat itu juga berarti ya, Mas? Ya, hasilnya kan 15 menit untuk pemeriksaan swab antigen. Oke. Oke, Mas, bersinggungan dengan informasi yang tadi dijelaskan, Mas, Ya. sebenarnya kalau boleh tahu untuk kondisi masyarakat ataupun kondisi di Banyumas sendiri selain dari angka peningkatan kasus COVID yang semakin hari semakin meningkat, bagaimana sih kondisi di Banyumas itu sendiri mengenai di tengah pandemi saat ini, Mas? Jadi zonanya Banyumas itu masuk sekarang zona oranye ya, walaupun zona oranye tapi karena kita masih dalam masa pembatasan kegiatan masyarakat, maka ya tetap artinya ada pembatasan seperti yang tujuannya ya untuk memutus mata rantai seperti adanya jam malam dan lain sebagainya ya. Untuk situasi sekarang untuk per 21 Januari kemarin total yang positif itu yang positif baru ya itu 232. Untuk kumulatifnya dari bulan Maret itu mencapai angka 6.227 Mas. Ya, kemudian yang sembuh dari 6.227 itu sebanyak 5.133. Ya, jadi kemudian untuk yang total yang meninggal itu sebanyak 310 dari bulan Maret. Jadi lumayan cukup banyak ini yang sudah meninggal di angka 300-an. Oh iya, Mas. Berkenaan dengan peningkatan tersebut, Mas, biasanya kan ini tuh disebabkan oleh gaya hidup masyarakat itu sendiri ya, Mas. Nah, sebenarnya kalau di Kabupaten Banyumas sendiri, gaya hidup masyarakatnya dengan protokol kesehatan ini apakah semakin hari semakin ketat dalam menerapkan protokol kesehatan kah atau malah sebaliknya, Mas? Ya, jadi pada waktu awal-awal penetapan istilahnya untuk awal ya bulan Maret memang kedisiplinannya bagus, tapi terus kemudian karena seiring berjalannya waktu ya masyarakat sudah mulai jenuh ya, artinya beberapa daerah ya sudah mulai kendor gitu ya, termasuk pada ketika sudah mulai ini ada kebijakan adaptasi kebiasaan baru ya AKB itu, atau new normal, memang seperti ada kelonggaran ya, banyak kelonggaran sehingga masyarakat memang menjadi terlena ya ketika mereka sudah tidak lagi menerapkan protokol kesehatan secara disiplin. Namun kemudian pemerintah Kabupaten Banyumas khususnya Dinas Kesehatan juga tidak diam ya, jadi kami tetap terus melakukan edukasi, melakukan penyuluhan ya, baik yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan sendiri melibatkan lintas sektor dan yang disampaikan oleh Puskesmas ya, dikerjakan oleh Puskesmas. Kita berusaha agar masyarakat mematuhi untuk protokol kesehatan, termasuk di sini ada upaya-upaya lain yang untuk meningkatkan kedisiplinan ya, memang dari sisi peraturan daerah itu juga dimunculkan ya tentang perda ya terkait penyakit menular yang di situ diwajibkan bahwa harus memakai masker ya, itu memang sebetulnya salah satu upaya yang untuk meningkatkan kedisiplinan. Jadi memang banyak sekali upaya yang dilakukan dari pemerintah Kabupaten Banyumas ya untuk artinya mendorong masyarakat untuk bisa menerapkan protokol kesehatan dengan disiplin gitu, Mas. Oh iya, Mas. Nah, kalau semisal boleh tahu nih, Mas, selain dari adanya PPKM dengan harus mewajibkan para pemudik ataupun warga untuk memperlihatkan hasil negatif antigen, lalu penyuluhan mengenai bentuk protokol kesehatan dan pola hidup mengenai AKB tadi, apalagi sih, Mas, mengenai langkah atau upaya pencegahan yang sudah diterapkan oleh Dinkes Banyumas sendiri ataupun Pemkot Kabupaten Banyumas sendiri? Ya, jadi untuk sosialisasi protokol kesehatan dia di semua sisi ya, mulai artinya ya banyak edaran Bupati Banyumas terkait protokol kesehatan, yaitu yang melibatkan sektor ya, semua sektor ya, di pasar tradisional edarannya maupun di keagamaan ya, pertemuan keagamaan, tempat ibadah, kemudian tempat wisata, dan itu banyak ya, termasuk untuk institusi pendidikan itu sama ya.
kemudian pondok pesantren dan lain sebagainya juga sudah diberikan edaran-edaran yang khusus ya terkait protokol kesehatan. Kemudian kembali ke strategi pengendalian dan pencegahan, bahwa secara garis besar bahwa upaya dalam mengatasi pandemi itu memang ada 3 prinsip dasar, yaitu testing ya. Kemudian testing itu maksudnya ya memperbanyak tes ya, tes untuk mencari atau mengidentifikasi ya warga yang positif gitu ya. Dengan testing kita lakukan banyak sekali tes ya untuk melihat ya, hampir sekitar 30 ribuan tes yang lebih ya yang kita sudah lakukan dari bulan Maret. Kemudian apabila sudah ada, maka yang positif mestinya yang cara kedua adalah tracing ya, tracing melacak kontak erat ya, kontak erat yang hubungannya dekat dengan penderita yang positif ini untuk mencari artinya penularan kasus baru ya yang ada yang tertular gitu, yang namanya upaya yang kedua itu tracing atau tracking gitu ya, mencari warga yang tertular gitu ya, yang di sekitar warga yang sudah dahulu dinyatakan positif. Kemudian yang positif itu nanti mestinya akan di treatment ini nanti diberikan obat-obatan ya, kemudian di asesmen lingkungan rumah. Ada 2 pilihan, kalau misalkan dia kok gejalanya ringan atau tanpa gejala, kemudian rumahnya itu memenuhi persyaratan, maka bisa dia itu diisolasi ya, diisolasi di rumah. Tapi kalau memang lingkungan rumah, lingkungan warga masyarakat tidak siap ya, tidak siap, atau mungkin di dalam lingkungan yang padat ya, di kota ya terutama ini ya, maka akan dilakukan evakuasi ke rumah karantina yang disediakan oleh Pemda. Jadi utamanya di 3T ya istilahnya, memperbanyak testing ya, melakukan tracing ya dengan rasio yang benar, kemudian melakukan treatment. Kemudian treatment ini nanti hubungannya dengan isolating atau isolasi penderita. Kemudian yang terobosan sekarang memang ke semua itu 3T itu memang perlu tambahan upaya lain ya, yang sekarang menjadi istilahnya harapan yang baru, bahwa sekarang sudah ada vaksin COVID ya. Jadi di sini ada kolaborasi lagi dengan vaksin COVID yang tujuannya nanti adalah menciptakan kekebalan komunitas, di mana harapannya sasarannya 70% itu ya sudah nantinya akan divaksin ya, sehingga dengan vaksinasi ini akan timbul kekebalan ya yang spesifik dalam melawan virus. Harapannya ya artinya upaya pengendalian dan pencegahan penularan COVID ini bisa terkendali. Jadi itu tambahannya sekarang sudah mulai ada vaksinasi. Mas, tadi kan ada beberapa hal sih Mas yang mungkin sempat menjadi sorotan masyarakat juga Mas, khususnya dalam 3T tersebut. Dan salah satunya pada prinsip terakhir yang treating ya Mas, dimana bahwasannya kalau semisal ada warga yang positif atau tertular COVID itu diwajibkan untuk isolasi ya Mas. Nah, mungkin sempat jadi banyak pertanyaan publik Mas mengenai solusi dan juga perawatannya, khususnya bagi warga yang notabene-nya mungkin terkendala oleh ekonomi ataupun materi mungkin. Nah, untuk harga ataupun pembiayaannya apakah disediakan langsung oleh pemerintah dan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas atau bagaimana ya Mas? Kaitannya dengan obat ya, pengelolaannya. Jadi semua obat-obatan yang terkait dengan COVID itu memang kalau yang dari pemerintah yang dilayani oleh Vaskes ya, kalau orang sudah dinyatakan positif gitu kan, nanti ini positifnya itu kan ada yang positif gejala ringan ya, atau tanpa gejala, atau gejala sedang, atau gejala berat. Kalau misalkan tanpa gejala mestinya hanya perlu istirahat, kemudian artinya menjaga kekebalan ya, isolasi di rumah itu bisa, kemudian konsumsi vitamin C ya, mungkin vitamin C yang 500 mili itu bisa didapatkan dengan mudah ya di apotek. Tapi kalau sudah mulai ada gejala ringan, maka di sini akan ada pemantauan dari puskesmas ya, dokter puskesmas atau tim medis dari puskesmas akan datang ke rumah ya, sekaligus untuk melakukan
tadi pelacakan kasus, mencari apakah sudah ada yang tertular apa belum di lingkungan keluarga, itu juga sambil memberikan obat dan semuanya tidak dipungut biaya termasuk yang dirawat di rumah sakit. Ya, yang dirawat di rumah sakit itu tidak dipungut biaya. Jadi Oke, memang Mas. biayanya itu dari pemerintah semuanya. Oke, Mas, tadi kan mungkin sempat disinggung juga, Mas, mengenai keterlibatan setiap bidang ya, Mas, atau setiap sisi kesehatan, termasuk bagaimana adanya suatu kerjasama dari dinas kesehatan dan juga dinas pendidikan ya, Mas, mengenai upaya pencegahan ini. Nah, Iya. kalau apabila contohnya misalkan mahasiswa ataupun pelajar yang memang notabene-nya berasal dari luar Banyumas, namun sedang berdomisili di Banyumas, dan dia tertular COVID, apakah untuk biaya perawatannya pun sama dianggap seperti masyarakat Banyumas pada umumnya, Mas, yang seperti Iya. tadi dijelaskan? Baik, Mas. Jadi sama, Mas. Jadi tetap ditanggung ya, tidak dipungut biaya seperti itu. Jadi kita sudah bekerjasama juga dengan tim COVID Unsud ya. Jadi di Unsud juga ada tim COVID, teman-teman dokter yang kebetulan mengajar di Unsud ya, kemudian menjadi tim. Memang sudah kami sudah ada koneksi ya. Jadi ada beberapa mahasiswa Unsud yang memang kita evakuasi di kos ya. Itu ada, terus kemudian ada yang kami bawa ke rumah karantina diklat, kita berikan obat, di sana juga ada makan, ada mendapatkan suplai kebutuhan ya keseharian ya, sehari-hari, makan, minum, mandi, cuci, seperti itu ya, itu tidak dipungut biaya. Karena sudah ada beberapa memang mahasiswa dari Unsud yang di kos-kosan ya, karena keterbatasan tempat, ada juga yang terus kemudian ibu kosnya khawatir ya, sempat dalam tanda kutip seperti diusir gitu ya, kita evakuasi ke rumah karantina diklat. Ya, jadi kami mohon kerjasamanya teman-teman mahasiswa karena kan panjenengan semua karena generasi muda, istilahnya umurnya muda, mestinya kalau terkena pun biasanya tanpa gejala, jadi memang harus tetap disiplin ya untuk melakukan protokol kesehatan karena artinya kita berusaha sama-sama untuk mencegah rantai penularan ya. Kalau kita yang masih muda terkena mungkin nggak masalah ya, tapi ketika itu terus kemudian menularkan ke orang lain yang di sekeliling kita yang usianya lebih tua gitu ya, kasarnya seperti itu, maka akan menjadi potensi menimbulkan bahaya gitu penyakit. Seperti itu, Pak. Oke, Mas. Ya. Oke. Oh ya, sebenarnya setuju sih mengenai hal tersebut, Mas. Mungkin kemarin sempat banyak juga tuh mahasiswa yang dominannya mungkin karena mereka nggak bisa pulang dan mungkin keterbatasan biaya dan juga perbatasan gitu. Jadi mereka terpaksa diam di kos-kosannya gitu kan sampai. Ya, jadi gini, yang terpenting adalah komunikasi ya, bisa mungkin WA ke saya atau ke petugas puskesmas gitu ya, yang setempat yang di wilayah. Kalau di mungkin kebanyakan itu yang di wilayah Puskesmas Utara 1, Puskesmas Utara 2, dan juga yang Puskesmas Timur ya, itu yang kebanyakan kos-kosan mahasiswa bisa menghubungi petugas atau mungkin bisa WA ke saya atau ke dosen ya, dosen di kampus itu ada gugus COVID-nya ya, mestinya nanti biasanya akan komunikasi dengan kami untuk evakuasi atau untuk pertolongan terkait untuk tata laksana COVID. Jadi memang sudah terbangun komunikasinya, Mas. Jadi nggak usah khawatir. Yang penting ngomong gitu, maksudnya jangan disimpan sendiri karena semakin intinya semakin cepat ketahuan, semakin cepat dapat penanganan, semakin awal, maka prognosisnya atau prognosis istilahnya maksudnya angka kesembuhannya akan semakin tinggi. Oke, semoga nanti bisa menjadi sorotan juga nih untuk teman-teman pendengar dan juga penonton cawunsud.com. Nah, lanjut ke topik ataupun bahasan berikutnya nih, Mas. Seperti yang kita tahu ya, Mas, sejak 6 Desember lalu, tepatnya 6 Desember 2020 lalu, diketahui Indonesia ini sudah menerima kurang lebih 1,2 juta dosis vaksin yang berasal dari China ya, Mas, perusahaan Sinovac Biotech. Nah, sejak saat itu pula mungkin cukup banyak perubahan dan juga penyalahartian khususnya yang mungkin terjadi di masyarakat mengenai vaksin ini. Ada yang diartikan sebagai salah satu jalan ataupun satu-satunya jalan utama dalam membasmi seluruh virus corona di Indonesia, atau bahkan ada yang menganggap dengan adanya vaksin itu menjadi antivirus bagi tubuhnya mungkin ya.
dan menjadi salah satu atau satu-satunya jalan untuk mengatasi dan menjadi jalan keluar dari pandemi ini. Nah, kalau misalkan kita ingin lebih tahu mengenai secara umumnya nih Mas, dari vaksin itu sendiri sebenarnya didefinisikan sebagai apa sih Mas? Apakah sebagai suatu obat ataupun suatu antivirus bagi penerimanya atau seperti apa ya Mas? Ya, jadi kita pertama bahas dulu konsepnya biar nggak salah arti ya. Maksudnya kalau antara vaksin ada istilah vaksinasi, kemudian imunisasi terus ada istilah juga imunitas ya. Ya, jadi kalau imunitas itu kemampuan tubuh itu untuk kebal terhadap suatu penyakit namanya imun ya, atau kekebalan tubuh namanya imun. Kemudian proses untuk membuat tubuh itu menjadi imun, menjadi punya kekuatan, ya prosesnya itu namanya imunisasi. Ya, imunisasi. Jadi prosesnya untuk mendapatkan imunitas namanya imunisasi. Kemudian ada lagi istilah vaksin. Vaksin itu adalah produk biologis ya, yang isinya itu bisa bagian bakteri atau bagian tubuh virus ya, atau mungkin kopi dari asam nukleat atau RNA ya, bagian terkecil dari virus atau bakteri itu yang kemudian nantinya itu dimasukkan ke dalam tubuh, itu namanya vaksin. Yang tujuannya itu dia ketika dimasukkan dia itu akan dikenali sebagai antigen atau zat asing ya, zat asing yang masuk ke tubuh dikenali gitu. Nah, kemudian zat asing itu tadi yang tubuh setelah mengenali tubuh akan merespon dengan menimbulkan merespon dengan membentuk kekebalan atau imun tadi, kekebalan yang spesifik. Kemudian prosedur untuk memasukkan vaksin tadi, memasukkan zat antigen tadi yang tujuannya untuk bisa dikenali, itu namanya vaksinasi. Jadi vaksin prosedurnya namanya vaksinasi ya. Kemudian proses di tubuh namanya yang muncul kekebalan itu atau imunitas namanya imunisasi. Jadi seperti itu. Jadi biar nggak artinya kan kadang yang kalimat vaksinasi itu terus takut ya, tapi kalau imunisasi sebetulnya menjadi lebih bisa diterima ya kalau istilahnya. Tapi sebetulnya yang betul ya istilahnya vaksinasi untuk prosedurnya yang disuntikan gitu ya, yang disuntikan vaksin. Jadi vaksin itu seperti tadi disampaikan, jadi salah satu upaya saja di samping kita menerapkan protokol kesehatan seperti itu ya, di samping upaya yang 3T tadi yang testing, ya tracing, ya kemudian treatment, isolating seperti itu ya, itu vaksin itu melengkapi ya. Jadi vaksinasi di sini atau vaksin itu bukanlah obat ya, tapi vaksin ini mendorong pembentukan kekebalan spesifik ya pada penyakit COVID-19. Jadi kalau kita sudah dibuat kekebalan secara buatan ya, dibuat, maka di dalam tubuh kita sudah ada tentara yang khusus untuk melawan COVID gitu, ibaratnya seperti itu. Sehingga ketika di waktu kemudian hari itu virusnya masuk ya, kita sudah ada pertahanan yang lebih sempurna dalam mengeliminasi virus. Ya, kita tetap masih bisa sakit ya setelah divaksin, tetapi mestinya ketika kita sudah siap, sudah ada kekebalan yang spesifik, maka tidak akan terjadi penyakit yang berat ataupun istilahnya parah atau sampai meninggal seperti itu. Ya Mas, mungkin ini kemarin sempat menjadi istilahnya polemik mungkin di masyarakat, soalnya banyak sekali masyarakat yang mengartikan vaksin ini menjadi antivirus bagi dirinya gitu kan, bahkan seperti perubahan pola hidup masyarakat juga, ada yang semakin abai gitu kan memakai masker karena mereka menganggap dengan adanya vaksin tuh udah oke, pandemi akan berakhir gitu kan. Nah sebenarnya Mas, kalau misalkan kita masih membahas secara umum vaksin Mas, dari definisi, selain dari definisi mungkin kita penasaran nih Mas mengenai bagaimana sih proses pembuatan si vaksin itu? Ya, jadi pembuatan vaksin ini prosesnya panjang Mas, karena vaksin yang nantinya akan diproduksi itu memang syaratnya harus aman, harus stabil ya, kemudian ampuh ya, dalam artinya ada efikasi yang standarnya itu kalau dari WHO 50% minimal. Efikasi itu kemampuan kemampuan vaksin setelah disuntikan kemudian akan timbul kekebalan gitu ya. Ya, di mana itu diketahui lewat uji klinis ya. Kemudian
dari segi efisien juga dari segi biaya ketika nanti vaksin ini akan diperbanyak yang diproduksi ya. Jadi ada beberapa tahapan melalui tahapan uji yang praklinis ya. Praklinis ini terdiri dari sintesis ya, di mana ilmuwan akan mempelajari virus, kemudian mempelajari bagian-bagian terkecil dari virusnya itu tadi, dan kemudian nanti mengambil kira-kira bagian mana dari virus itu yang nanti ketika digunakan untuk mengenalkan ke dalam tubuh manusia yang tujuannya nanti akan terbentuk antibodi itu tidak berbahaya. Jadi virus yang dilemahkan atau bagian tubuh atau kopi dari asam nukleat virus itu ketika disuntikan itu tidak menyebabkan penyakit, tapi hanya dikenali dan kemudian tubuh akan membentuk sistem kekebalan. Nah ini di tahap sintesis. Kemudian di tahap sintesis ini masuk akan ke tahap praklinis. Di tahap praklinis ini yang sudah disintesis tadi zatnya itu akan dicobakan secara in vitro maupun in vivo kepada hewan. Jadi ketika di hewan dicobakan terlebih dahulu. Kemudian nanti kalau sudah aman ya, itu di istilahnya ada Badan POM ya, Badan POM untuk pengawasan obat dan makanan ya. Ya tergantung itu di mana ya sintesanya, Badan POM-nya Amerika misalkan FDA ataupun di negara lain ya. Seperti itu mereka akan menyiapkan uji-uji yang di situ melengkapi dokumen dan lain sebagainya terkait untuk persiapan uji klinis. Kalau uji klinis itu terdiri dari 3 tahapan. Uji klinis fase 1 itu biasanya sukarelawan akan diambil ya, itu biasanya di kisaran angka 100 orang sukarelawan. Tergantung nanti uji klinisnya mau ambil yang sukarelawan yang bagaimana. Kalau di Indonesia yang di Bandung itu memang sukarelawan yang diambil itu memang sukarelawan yang sehat, kemudian umurnya 18 sampai 59 tahun ya, tidak ada penyakit riwayat alergi dan penyakit yang lain. Itu memang yang diuji cobakan di Indonesia. Di uji fase klinis tahap 1 apabila sudah berhasil ke tahap 2. Tahap 2 mungkin menjadi sekitar bertambah ya, misalkan 5 kali lipatnya. Kemudian analisa di situ efektivitasnya vaksin ya yang akan dibuat, kemudian efisiensinya bagaimana, terus tadi yang efikasinya bagaimana, seperti itu. Jadi dilihat apakah ini benar-benar menimbulkan kekebalan setelah disuntikan. Kemudian baru tahap yang terakhir di sini uji klinis tahap ketiga, di mana dibandingkan antara orang yang disuntik dengan vaksin tadi dengan orang yang disuntik placebo ya. Placebo itu zat kosong ya. Kemudian nanti orang yang disuntik itu tadi akan dibiarkan ya, diberi kesempatan ke dunia luar seperti biasa. Jadi ada kecenderungan nanti dia tertular, baru nanti dihitung. Dibandingkan antara orang yang divaksin dengan yang tidak, itu 50% seharusnya itu bisa terlindungi. Tapi efikasi dari Sinovac yang sudah kita dipilih oleh pemerintah ini di atas 50%. Ada yang bilang di Brasil sekitar 90, di Indonesia sekitar 65, dan itu terbukti aman dan artinya memenuhi syarat dari WHO. Jadi sudah melewati tahap uji klinis ya tadi kan, sintesis, praklinis, klinis, kemudian yang terakhir tahapan untuk produksi massal ya. Produksi massal ini sudah artinya sudah keluar sehingga sudah mulai diproduksi seperti itu. Oke, berarti sudah istilahnya dari tahapan dan juga prosesnya sudah memenuhi standar kurang lebih gitu ya Mas ya. Dan yang perlu diketahui bahwa vaksin ini akan ada banyak platform. Jadi platform atau bentuk-bentuk vaksinnya yang misalkan dari kalau Sinovac itu virus atau bagian virus yang dilemahkan gitu ya. Tapi ada yang dari merek lain seperti Moderna dari Amerika, Pfizer gitu ya. Itu menggunakan kopi dari RNA, dan itu sasaran untuk yang dibuat sukarelawannya juga berbeda. Nanti jadi kemungkinan bisa dimungkinkan vaksin yang digunakan itu tiap sasaran bisa berbeda. Kalau sekarang kan yang utama di situ screeningnya bahwa yang Sinovac diuji coba pada di Indonesia 18 sampai 59 tahun, berarti sasarannya ya cuma itu. Jadi kalau orang yang sudah lanjut atau punya penyakit tidak akan diimunisasi dengan Sinovac, seperti itu Mas. Ya, jadi berdasarkan standar uji klinisnya, jadi bersinggungan juga dengan outputnya juga ya Mas ya? Iya betul, jadi memang ini hal yang baru dan harus patuh terhadap standar dan prosedur. Oke, Mas. Mengenai
selain dari uji klinis dan juga tahap pembuatannya nih Mas, biasanya sempat disinggung juga nih Mas, atau sempat Ya, dibahas juga mengenai efek samping dari vaksin-vaksin ini Mas. Nah ya. sebenarnya kalau secara gambaran umumnya, ada nggak sih efek-efek samping yang memang dapat dikatakan normal atau misalkan berat, dan bahkan ada nggak sih efek samping yang bahkan sampai dominannya atau dapat dikatakan cukup berbahaya gitu Mas? Ya, jadi gini, untuk secara umum, untuk vaksin secara umum ya. Tapi untuk COVID-19, vaksin COVID-19 ini memang secara umum efek samping yang timbul bisa beragam ya. Namun di sini umumnya itu ringan ya, ringan kemudian bersifat sementara, tidak menetap. Sementara itu artinya hitungan jam lah, seperti itu. Dan kadang juga artinya sebagian besar tidak selalu ada efek samping yang timbul setelah disuntikan. Itu bergantung pada kondisi tubuh. Jadi memang pada saat divaksin itu nanti sebelum divaksin itu akan dilakukan pemeriksaan fisik dulu. Ada form screeningnya, jadi ada screening pemeriksaan awal. Ketika di situ ada 16 pertanyaan kok di situ termasuk yang kontraindikasi yang tidak boleh diberikan, ya maka akan ditunda atau tidak divaksin, atau nantinya akan divaksin menggunakan platform yang lain. Untuk efek sampingnya yang ringan itu biasanya nyeri ya di daerah suntikan atau timbul merah-merah di daerah suntikan, bengkak sedikit. Yang seperti itu saya kira bisa ditolong dengan pertolongan pertama di rumah ya, hanya dengan dikompres dengan es ya. Mungkin kalau kadang ada juga demam ya, ada demam itu ya bisa artinya dengan banyak minum air ya, kemudian sering minum lah air putih, kemudian pakai pakaian yang yang lebih tipis gitu ya, ya juga dengan kompres ya, itu akan menurunkan demam. Atau mungkin bisa minum paracetamol ya, obat yang dijual bebas ya, sesuai dosis, sesuai takaran, itu akan menghilangkan efek sampingnya. Dan itu sekarang ini yang sudah terbukti ya, yang di Jawa Tengah dari sekitar 1.900 ya tenaga kesehatan yang sampai per hari kemarin disuntikan, itu cuma hanya 8 saja yang mengalami kejadian ikutan pasca imunisasi, dan hari ini mereka ke-8 orang itu sudah sehat seperti sedia kala gitu. Jadi memang teman-teman nanti mungkin bisa menyimak ya kan, karena gelombang pertama sasarannya itu adalah tenaga kesehatan, jadi memang diperuntukkan untuk orang yang sangat berisiko ya. Kami di tenaga kesehatan yang bersinggungan langsung yang merawat pasien COVID yang di situ, ya silakan amati saja di situ. Jadi kalau memang itu berbahaya ya pasti nakesnya itu akan tumbang semua ya. Jadi silakan diamati, dan buktinya memang dari 1.900 kemarin yang hanya 8 saja yang rasa pegel, yang ada yang gatal, dan sekarang sudah sehat seperti sedia kala dan siap untuk 14 hari kemudian untuk divaksinasi yang berikutnya. Kan vaksinnya 2 kali Mas untuk COVID ini selang 14 hari. Nah Mas, mungkin tadi mengenai untuk gejala-gejala ringan yang mungkin bisa dapat istilahnya menyembuhkan gejala-gejala tersebut. Nah, sebenarnya Mas, kalau semisal seseorang setelah misalkan sudah mengikuti vaksinasi, lalu dia memakan obat-obatan yang istilahnya dapat mengurangi nyeri ataupun menghilangkan rasa pegal dan juga pusing ataupun demam, itu tidak apa-apa Mas, atau dapat menimbulkan hal lain Mas? Tidak apa-apa Mas, tidak apa. Jadi aman masalah aja mungkin ya. Iya, dan itu hanya bagian kecil saja. Gambarannya tadi yang 1.900 yang disuntik, ada 8 yang rasa pegel dan nggak sampai minum obat sih itu nakesnya yang ya saya harap sih nanti besok artinya kita sama pada waktu gilirannya divaksin ya aman ya. Jadi sudah ada buktinya sih. Mas, ini Mas mungkin bersinggungan juga dengan hal tersebut. Apabila amit-amitnya nih Mas, kalau semisal seseorang yang sudah divaksinasi ternyata ada indikasi yang memang tidak terdeteksi, seperti dia memiliki penyakit bawaan seperti diabetes atau jantung dan lainnya, hingga menimbulkan istilahnya efek samping lain yang cukup berat, apakah perawatannya dan juga penanggulangannya itu ditanggung oleh pemerintah sendiri atau gimana ya Mas? Iya, semua kejadian ikutan pasca imunisasi itu pembiayaannya oleh Pemda. Ya. Sampai terkait penyakit jantung, penyakit diabetes memang ada
sebelum itu akan diperiksa. Jadi kayak ada riwayat penyakit diabetes itu memang gula darahnya akan diperiksa juga. Oh, Harus berpengaruh membawa berarti. bukti hasil gula darah yang normal, dan dengan Sinovac ini saya kira itu masuk kriteria yang dieksklusi, yang dikeluarkan untuk Oke, oke, Mas. ya Ya, Mas. jantung. Sebenarnya bersinggungan juga nih, Mas. Masih berkaitan dengan masuknya vaksin COVID di Indonesia. Selain dari yang tadi saya sudah sebutkan mengenai jumlah dosis vaksin yang sampai saat ini sudah tercatat sebanyak 3 juta dosis vaksin nih, Mas. Nah, mungkin kita ingin tahu juga nih, Mas, mengenai sistem vaksinasi di Kabupaten Banyumas khususnya itu seperti apa ya, Mas? Seperti apakah akan dilakukan dalam beberapa gelombang kah? Dan lalu sasarannya akan kemana saja dulu? Misalkan sebelum hingga akhirnya sampai kepada masyarakat, Mas? Ya, jadi untuk pentahapan kelompok vaksin itu memang ada prioritas untuk penerimanya. Jadi untuk gelombang pertama Januari sampai April 2021, yaitu sasarannya untuk petugas kesehatan ya. Artinya yang kemudian ada pejabat publik ya yang sebagai contoh atau meyakinkan masyarakat untuk keamanan vaksinnya. Kemudian yang petugas publik juga akan mengikuti ya sekitar mungkin antara Januari sampai April itu. Tapi kalau Banyumas sendiri memang kita menjadi kabupaten yang istilahnya masuk ke gelombang kedua kalau yang pertama kan kemarin dicanangkan di Semarang ya. Kalau Banyumas ini mulai divaksin itu nanti pada minggu kedua bulan Februari. Oh. Ya, kemudian mungkin bulan Februari sampai April itu nanti akan diikuti oleh petugas kesehatan, kemudian petugas publik ya, yang artinya TNI, Polri, kemudian yang pelayanan masyarakat. Kemudian yang gelombang kedua nanti April sampai Maret ya, April 2021 sampai Maret 2022 ini akan bergiliran, mulai dari masyarakat yang rentan ya, atau masyarakat yang di daerah-daerah dengan resiko penularan tinggi, kemudian yang terakhir itu masyarakat lain yang artinya dengan pendekatan nanti wilayah yang mana yang istilahnya kasusnya itu sedikit. Jadi nanti akan bergelombang tahap awal seperti itu untuk petugas kesehatan, tugas publik ya, lansia termasuk di dalamnya. Tentunya bisa nanti tergantung juga dari jumlah vaksin, kemudian perkembangan kan sekarang masih tetap diteliti ya Mas untuk perkembangan keamanan vaksin, sasaran-sasaran mana yang sesuai dengan tadi yang kami sampaikan, platform vaksinnya mau pakai yang mana gitu, nanti sambil berproses Mas. Oke, Mas. Itu. Kalau boleh tahu nih Mas, mengenai selain dari tahapan dan juga sasarannya nih Mas, mengenai hal yang berkaitan seperti pembiayaannya ataupun pendataannya itu sendiri, apakah akan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah? Dan sebelumnya kan mungkin kita pernah mendengar bahwasannya vaksinasi ini akan digratiskan ya Mas untuk seluruh masyarakat Indonesia. Ya. Nah, untuk di Kabupaten Banyumas khususnya, apakah ada pengkategorian lebih lanjut kah atau ada syarat dan ketentuan yang berlaku? Ya, jadi memang dari awal sudah disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa semua vaksin ini akan gratis ya. Tapi dalam perkembangannya memang tidak menutup kemungkinan ya, dari kemarin saya lihat rilis ada beberapa ya di surat media elektronik ya, titik dan lain-lain mengabarkan bahwa memang ada membuka peluang untuk vaksin secara mandiri ya, yang dalam hal ini mestinya ke depan nanti akan berbayar. Jadi masyarakat memang akan mungkin ya akan dibebaskan ya mau milih yang berbayar ataupun yang tidak. Tapi untuk ketentuannya sekarang semua produk vaksin yang disediakan oleh pemerintah itu tidak akan dipungut biaya. Nah, kemudian untuk pendataan sasaran ya gratis ya. Untuk pendataan sasaran memang itu dari pusat. Jadi untuk sasarannya itu sudah dari pusat ya, kemungkinan dari nomor NIK-nya ya nanti akan sesuai sasaran akan mendapat SMS ya, SMS Blast namanya seperti itu. Kemudian ya nanti sesuai dengan pentahapan tadi Mas untuk gelombang-gelombang seperti itu. Mengenai mungkin tadi sudah disebutkan juga ya Mas mengenai tahapannya, lalu kapan akan divaksinasinya, mulai gelombang 1, gelombang 2-nya, lalu mengenai hal yang berkaitan seperti biaya dan juga persyaratannya juga sendiri. Nah, untuk tempatnya itu sendiri nanti akan diselenggarakan di beberapa titik kah Mas atau dipusatkan di satu titik saja ya Mas? Mengenai sistem vaksinasi di Banyumas.
Ya, jadi untuk sistem vaksinasi, vaksin COVID sendiri ini akan disuntikan di Vaskes ya, fasilitas pelayanan kesehatan. Kalau di Banyumas sendiri yang milik pemerintah, ini yang utama adalah di puskesmas. Kita ada 40 puskesmas yang nantinya kita sudah siapkan ya, sudah siap untuk melakukan vaksinasi COVID-19, ada 40 puskesmas. Kemudian ada 3 klinik ya, 3 klinik swasta di daerah Purwokerto yang nanti ikut membantu untuk pelayanan vaksinasi. Kemudian ada 15 rumah sakit ya yang sudah siap juga untuk melakukan vaksinasi seperti itu. Oke, mungkin ini masih bersinggungan juga nih Mas mengenai bentuk sinergi antara dinas kesehatan dan juga dinas-dinas terkait di Kabupaten Banyumas, khususnya yang berkaitan dengan instansi pendidikan ya Mas. Nah, berkaitan juga dengan vaksinasi itu sendiri, untuk mahasiswa ataupun pelajar Mas yang notabene-nya berasal dari luar Jawa ataupun luar Banyumas, namun dia berdomisili di Kabupaten Banyumas, apakah akan ikut serta divaksinasi di Kabupaten Banyumas, ataukah mereka harus pulang terlebih dahulu ke daerah mereka masing-masing ya Mas? Ya, terkait pendataan sasaran, nanti setelah ya, nanti sasaran ini yang artinya pada waktunya ya nanti sesuai kelompok umur ya. Nah, itu nanti yang bersangkutan akan menerima SMS ya. Ada juga yang lewat aplikasi Android. Nanti kan artinya ini sedang berproses ya, sedang berjalan. Nah, ketika nanti mendapatkan notifikasi, maka kemudian menjalankan istilahnya program itu ya lewat HP. Nah, itu nanti sasaran akan dibebaskan untuk memilih ya, artinya mau pilih di vaskes mana yang terdekat dengan domisilinya seperti itu. Jadi by system ya, aplikasi kemudian terkoneksi dengan laptop ataupun internet di puskesmas atau di vaskes lain. Jadi dibebaskan untuk memilih ke yang terdekat seperti itu. Oke, terima kasih banyak Mas. Ya. Mungkin untuk materi ataupun bahasan kita tak terasa sudah sampai di akhir pembahasan nih Mas. Oke. Alhamdulillahnya mungkin tadi sudah dibahas juga mengenai bagaimana kondisi di Banyumas, lalu bagaimana langkah upayanya, dan juga berkenaan dengan vaksin dan juga vaksinasi di Kabupaten Banyumas. Nah, mungkin sebelumnya saya ingin memberikan kesempatan dulu nih Mas kepada Mas Dr. Anwar Yudhoyono apabila ada pesanan juga himbauan ataupun saran bagi masyarakat terhadap keadaan saat ini, apakah mereka harus seperti apa dan bagaimana, khususnya bersinggungan dengan vaksin yang saat ini sedang menjadi polemik di masyarakat. Baik, saya harap untuk warga masyarakat ya khususnya teman-teman mahasiswa bahwa kita harus yakin ya bahwa vaksin yang nanti akan disuntikan itu ada merupakan salah satu upaya ya penunjang untuk mempercepat menghentikan pandemi gitu ya istilahnya, bahwa kita yakin bahwa vaksin itu sudah melewati proses yang panjang, jadi sudah dipastikan itu aman ya, ampuh, stabil ya oleh Badan POM, dan dari sisi agama juga MUI juga memfatwakan bahwa vaksin ini sudah halal ya, jadi sudah tidak ada keraguan lagi. Dan dari sisi pelayanan kami juga sudah menyiapkan prosedur ya, sudah nanti akan disiplin menjalankan prosedur ya, bahwa apabila ada kejadian yang tidak diinginkan ya setelah proses penyuntikan akan bisa diatasi dengan baik, dan memang akan sangat sebagian kecil saja yang mengalami itu dan umumnya adalah ringan. Dan kami harap bahwa vaksin ini diketahui oleh teman-teman semua bahwa vaksin ini bukanlah sebagai obat ya, jadi vaksin ini mendorong tadi tubuh untuk membentuk kekebalan spesifik ya, sehingga semakin banyak sasaran yang divaksin ya dalam hal ini harapannya sekitar 70% ya dari sasaran yang di Banyumas itu nantinya ya pada waktunya itu bisa divaksin, tidak ada penolakan, maka akan terbentuk kekebalan komunitas tadi yang akan artinya lambat laun kalau ada kekebalan komunitas ini penyakit COVID-nya itu akan musnah dari muka bumi. Namun di sini selama belum tercipta kekebalan komunitas ini, karena ini terus berproses ya, maka
kita jangan terlena, masih tetap harus disiplin untuk menegakkan protokol kesehatan 3M tadi ya. Selalu disiplin untuk memakai masker dengan benar ya, menutupi hidung sampai ke dagu, ya kemudian diganti ya setiap maksimal 5 jam ya atau 6 jam itu harus diganti, apalagi kalau sudah basah. Kemudian menjaga jarak 1,5 meter sampai 2 meter ya, menjaga jarak aman, kemudian menjauhi kerumunan. Kurangi tongkrong-tongkrong yang kurang perlu ya, kalau bisa ya di rumah aja, jangan kebanyakan kongko, nanti bukti garuk Satpol PP ya. Kemudian mencuci tangan pakai air mengalir ya dan sabun seperti itu. Kemudian jangan lupa bahagia, itu aja sih Mas. Asik. Oke, siap Mas. Nah, mungkin tadi sudah dijelaskan juga nih oleh Dr. Ana Rudiono untuk teman-teman semuanya, mungkin ya jangan banyak nongkrong nih utamanya. Ya kurangi ya Mas, di kafe yang tertutup ya, kalau bisa mau nongkrong di yang temanya pinggir sawah sih nggak apa-apa ya Mas, nanti jadi donor nyamuk. Biar lebih menikmati alam gitu. Yang alam gitu nggak apa-apa ya, tapi ya pilih yang nggak rame ya. Tapi jangan dimanfaatkan untuk berbuat yang tidak baik ya, kalau milih yang nggak rame. Siap Mas, siap. Semoga mungkin nanti teman-teman semuanya bisa lebih memperhatikan ya teman-teman mengenai bagaimana kondisi saat ini tuh seperti yang kita ketahui bersama, pandemi ini belum berakhir sepenuhnya. Dan tentunya pandemi ini dapat berakhir bukan hanya karena adanya vaksin, tapi utamanya oleh kita juga, oleh bagaimana sikap kita dan gaya hidup kita dalam menghadapi kondisi saat ini. Nah mungkin untuk saat ini video dari atau konten dari Cha Unsur Talk ini cukup sekian mungkin episode kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Ana Rudiono atas kesempatannya. Sebuah kehormatan. Apabila ada kekurangan Mas. Saya juga mohon maaf sebesar-besarnya Mas. Sejujurnya ini saya moderator perdana saya sih gitu kan di konten. Oh iya, berarti kita sama-sama perdana Mas. Saya malah tadi sempat nervous juga gitu kan, saya kira Bapak Sadianto akan muncul, ternyata diwakilkan oleh Mas, tapi masih agak gugup sih ini. Tapi insya Allah kedepannya semoga kita bisa bertemu lagi, kita bisa ngobrol lagi Mas, berbincang lagi tentang kondisi di Banyumas, dan semoga bisa offline ya Mas, biar kita tatap muka langsung sambil ngopi-ngopi. Oh iya siap, nanti mau Oke, mungkin sekali lagi saya ucapkan terima kasih Mas atas kesempatannya dan waktunya. Sebuah kehormatan bagi kami dari LPM Solidaritas, dan semoga apa yang telah kita bahas pada hari ini, pada konten kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan tentunya harapan terbaik dari kita semua bahwasannya kondisi ataupun pandemi ini dapat cepat berakhir, kita dapat kembali lagi bertemu, kita dapat berkomunikasi, beraktivitas dengan normal lagi, dan semoga kita senantiasa diberikan keselamatan dan kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Jangan lupa untuk tetap memperhatikan dan juga menerapkan protokol kesehatan ketat, jaga kesehatan, jaga kenyamanan dan juga keamanan, terutama bagi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Mungkin cukup sekian untuk konten Cha Unsur Talk kali ini. Pada episode kali ini saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua teman-teman dan juga pendengar Cha Unsur Talk. Dan jangan lupa untuk cek selalu konten-konten terbaru dari Cha Unsur, baik itu dari platform Instagram, YouTube, Spotify, dan jangan lupa cek langsung ke website chaunsur.com. Mungkin cukup sekian, saya tutup saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.